Malam itu hujan baru saja reda. Jalanan kompleks perumahan pun tampak basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang berwarna kekuningan. Aku baru saja pulang lembur dari kantor. Jam menunjukkan pukul 23:17 saat motorku melintasi gerbang utama. Di pos satpam berdiri sosok yang kukenal, Pak Sumarno. Ia berdiri tegak, bersandar pada meja kecil, mengenakan seragam lengkap dan topi hitamnya yang khas. Selamat malam Mbak Dewi. Baru pulang? Sapaannya dengan senyum ramah. Aku mengangguk sambil membalas. Malam Pak Marno. Iya Pak, baru pulang kerja nih, habis lembur. Tapi ada yang aneh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya samar, seperti kabut. Aku mengira itu hanya efek lelah dan cahaya lampu. Tapi keesokan paginya, aku mendengar kabar yang membuat darahku membeku. Pak Sumarno sudah meninggal 3 hari yang lalu. Pak Sumarno adalah sosok yang tak tergantikan di kompleks kami. Ia bukan sekedar satpam. Ia penjaga, penolong, bahkan teman. Anak-anak memanggilnya Pak Marno baik hati. Ia selalu menyapa siapapun yang lewat, membantu warga yang kesulitan, dan tak pernah absen dari tugas. Namun, di balik senyumnya yang hangat, ada sesuatu yang tak banyak orang tahu. Pak Sumarno tinggal sendirian di rumah kecil di belakang pos satpam. Istrinya sudah lama meninggal dan anak sematawayangnya merantau ke Kalimantan. Walaupun hidupnya sepi, tapi tak pernah sedikit pun terlihat Pak Sumarno mengeluh. Beberapa warga bilang Pak Marno terlalu baik. Bahkan saat proyek pembangunan perumahan ini dimulai 10 tahun yang lalu, ia adalah orang pertama yang ditugaskan menjaga lokasi. Saat itu, banyak kecelakaan aneh terjadi. Pekerja jatuh dari atap, alat berat rusak tanpa sebab, dan suara-suara aneh terdengar dari lahan kosong. Lalu semuanya berhenti tiba-tiba, dan proyek berjalan lancar, tak ada yang tahu kenapa. 2 minggu sebelum kematiannya, Pak Marno mulai berubah. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah gerbang lama yang sudah tak terpakai. Kadang ia pun berbicara sendiri. Kadang ia menulis sesuatu di buku catatan tugasnya, lalu merobeknya dan membakarnya. Suatu malam aku sempat mengobrol dengannya. Hai Pak Marno, gimana kabarnya? Sehat? Tanyaku. Ia tersenyum tapi matanya merah. Kadang yang kita jaga bukan cuma manusia Mbak Dewi, tapi juga perjanjian. Hah? Aku tak mengerti maksudnya. Tapi malam itu, aku melihat bekas luka aneh di leher Pak Marno. Seperti bekas terbakar, membentuk lingkaran dengan simbol yang tak kukenal. Setelah mendengar kabar kematiannya, aku tak bisa tidur. Aku yakin aku melihatnya malam itu. Untuk memastikan, aku memutuskan pulang lebih larut lagi malam berikutnya. Dan benar saja, di bawah cahaya lampu jalan yang sama, Pak Marno berdiri di pos jaga. Tapi kali ini ia tak menyapaku. Ia hanya menatapku lama. Matanya kosong, tapi dari sorotnya aku tahu ia ingin berbicara. Aku turun dari motor, mendekat perlahan. Pak Marno, Bapak kenapa masih di sini? Ia membuka mulutnya,
Tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Lebih seperti desir angin yang membawa bisikan. Aku belum selesai menjaga. Tiba-tiba lampu jalan padam. Angin dingin menerpa. Aku menoleh ke kanan, tak ada siapa-siapa. Menoleh ke kiri kosong. Saat aku kembali menatap pos satpam, Pak Marno sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, aku mencari tahu tentang sejarah pembangunan kompleks ini. Aku bertemu Pak Darto, mantan mandor proyek yang kini tinggal di desa sebelah. Saat ku sebut nama Pak Marno, wajahnya langsung pucat. Mbak Dewi tahu nggak? Dulu, waktu proyek ini mau dimulai, banyak yang menolak. Katanya tanah ini bekas tempat memujaan. Banyak yang bilang harus ada tumbal, Mbak. Aku menelan ludah dan hanya bisa terdiam. Kembali ku dengarkan cerita dari Pak Darto. Saya nggak tahu pasti, tapi setelah Pak Marno mulai kerja, semua masalah hilang. Tapi dia berubah. Sering mimpi buruk, sering mimisan, dan ya, kamu tahu akhirnya, Mbak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Darto, aku berpamitan untuk pulang. Aku masih tidak bisa mencerna semua ini. Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpi aku melihat Pak Marno duduk di pos jaga dikelilingi api. Ia sedang menangis. Aku tak pernah setuju, tapi mereka paksa aku. Mereka bilang kalau aku mau komplek ini aman, aku harus menyerahkan diriku. Aku cuma ingin menjaga kalian. Tapi sekarang aku terjebak. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di meja ada kertas lusuh yang tak pernah kulihat sebelumnya. Di kertas itu tertulis, "Bakar buku catatanku di bawah pohon beringin tua, bebaskan aku." Saat itu, aku pergi ke pos satpam. Di laci meja kutemukan buku catatan tua milik Pak Marno. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan gemetar. "Saya ikhlas, tapi tolong jangan biarkan mereka lupa. Jangan biarkan mereka ulangi." Aku membawa buku itu ke pohon beringin tua di ujung komplek. Dengan korek api, ku bakar buku itu. Api menyala cepat dan angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi hangat dan suasana menjadi sunyi. Sejak saat itu, tak ada lagi yang pernah melihat sosok Pak Marno. Tapi setiap malam, pos satpam itu tetap bersih. Lampunya selalu menyala. Dan kadang terdengar suara samar. Selamat malam, Mbak Dewi.